Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan slide pertama. Kita sampai di kejaksaan ya. Kita lanjut. Nah, ini KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ya. Jadi undang-undang ini terbit dengan pertimbangan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini. Jadi secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan untuk kasus-kasus korupsi, tindak pidana korupsi ini. Jadi saat ini korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa ya, atau extraordinary crime. Jadi sehingga harus ditangani secara luar biasa pula ya. Tugas-tugas KPK ada di pasal 6, itu melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan dan penyidikan. Ingat ya, tugasnya penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan tipikor, kemudian pencegahan tindak pidana korupsi, monitor. Jadi pencegahan tindak pidana korupsi ini salah satunya adalah memberikan mata kuliah ini, pendidikan budaya anti korupsi. Kemudian tugas dan kewenangan KPK berasaskan pasal 5, yaitu adanya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Kita lihat. Nah, ini kewajiban KPK menurut pasal 15 itu memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Jadi kalau kalian melaporkan atau kalian menjadi saksi itu ada perlindungan saksi ya. Jadi jangan takut. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan atau memberikan bantuan berkaitan dengan hasil penuntutan tipikor. Kemudian menyusun laporan tahunan. Nah, nanti akan dilaporkan ke Presiden, DPR, dan BPK. Kemudian menegakkan sumpah jabatan, menjalankan tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya. Nah, di sini ada tugas KPK berwenang melakukan penyelidikan ya. Kembali lagi penyidikan jangan lupa tugasnya, dan penuntutan ya, penuntutan tidak pidana korupsi. Nah, ini yang di pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu yang pertama melibatkan aparat penegak hukum. Jadi dalam kewenangannya ini harus dia melibatkan penegakan hukum, penyelenggara negara, orang-orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Nah ya, nanti ada pertanyaan, apakah di bawah 1 miliar rupiah itu misalnya 500 juta itu apakah termasuk ini? Nah ya, emangnya kalau yang 500 juga tidak dilakukan ini? Tentu ada, nanti kita akan bahas. Nah, ini pengadilan tipikor. Ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi dia ada di lingkungan peradilan umum, peradilan tipikor, tapi ini khusus ya, khusus untuk mengadili para koruptor. Jadi nanti yang maling ayam tidak di pengadilan tipikor. Kalau di Pontianak itu kantor pengadilan tipikor, dia berkantor di Jalan Urai Bawadi atau lebih tenarnya Jalan Jawa. Nah, itu ada pengadilan tipikor di situ. Dia berdiri sendiri, tetapi dulunya waktu belum berdiri gedung itu dia ada di pengadilan umum ya.
Nah, Pengadilan Tipikor diatur dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya. Nah, wewenangnya Pengadilan Tipikor ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Perkara apa saja? Tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, ya. Kemudian tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undang di Indonesia ini ada sistem perundangan yang terkait dalam korupsi, ya. Yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 80 tentang pidana suap. Nah, ya. Jadi pidana suap itu di mana orang memberikan sesuatu, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita lanjut dulu ya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di 3199 diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Jadi ada Instruksi Presiden, ada Impres Nomor 5 ini. Percepatan tentang pemberantasan korupsi. Karena pada saat tahun 2000-an ke sini ke depan itu sangat-sangat marak sekali orang melakukan korupsi. Ya, pejabat itu kayaknya enggak ngetren kalau enggak korupsi, enggak berani, penakut. Nah, ya. Jadi rata-rata korupsi, makanya dilakukan ini percepatan. Nah, ya. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, ya, tahun 2014 ini. Dimulailah tadi dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap dosen guru tentang mata kuliah atau pelajaran tentang pendidikan budaya anti korupsi. Agar apa? Agar kalian sebagai manusia nanti setelah keluar dari universitas atau nanti masuk ke dunia kerja, kalian berani bilang tidak untuk korupsi, ya, dan kalian mencerminkan pribadi-pribadi yang anti korupsi, ya. Apa saja pribadi anti korupsi itu, ya, itu tercermin bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap lingkungan, kalian tidak membuang sampah sembarangan, ya. Itu yang hal-hal yang kecil seperti itu, ya. Nah, untuk sekarang kalian tidak titip absen. Nah, ya, mentang-mentang absennya pakai link, ya. Jadi siapa aja bisa kan ngisi absen pakai link. Nah, ya. Nah, minta absenkan kepada teman. Jadi kalian hal-hal seperti itu yang kecil tidak kalian lakukan, ya absen sendiri aja. Kalau memang lagi nggak bisa absen, ya harusnya diusahakan gitu, ya. Nah, lain ya, minjam HP teman untuk absen, nah lebih baik begitu. Minjam HP tetangga untuk absen daripada kalian WA teman kalian bilang tolong absenkan aku. Nah, itu ya. Itu termasuk di sini kan di pendidikan budaya anti korupsi ada mempelajari tindak pidana korupsi, yang sekarang kita pelajari ada perilaku. Nah, itu yang titip absen dan buang sampah sembarangan. Nah, itu perilaku korupsi, ya. Karena itu tidak bertanggung jawab. Nah, ini kita masuk ke 7 kelompok tindak pidana korupsi. Apa saja menurut Undang-Undang 31 tahun 99 ini, atau Junto disempurnakan di tahun 2001 nomor 20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, pembenturan kepentingan dalam pengadaan kemudian yang ketujuh, gratifikasi. Ya.
Ini satu-satu nanti akan kita bahas ya. Nah, kemarin mungkin sudah dibahas tentang ini, kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam pejabat, pemerasan, kan sudah nih ya di bagian pertama sekali. Ya, pemerasan. Nah, perbuatan curang ya. Di sini dibahas lagi, oh ini ada slogan. No untuk korupsi. Saya berintegritas, maka saya pantang terlibat korupsi. Nah, ini yang penting tentang dari 7 itu, pengertian gratifikasi ya. Gratifikasi menurut pasal 1 Permenkes nomor 14 tahun 2014, pemberian, jadi ini kata kuncinya yang dimerahkan nih. Pemberian bla 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 bla, uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Jadi kata kuncinya pemberian ya, yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Nah, sekarang pertanyaan lagi gitu kan ya, pemberian. Bagaimana Bu kalau yang diberi itu dosennya? Nah ya, dosen itu jabatan bukan, jadi dosen itu adalah suatu jabatan juga. Jadi kalian jangan coba-coba kasih itu ya, kasih apa ini, nah uang, barang, rabat, komisi, bla bla bla, nanti dibaca sendiri, nah kepada dosen kalian gitu ya, karena ini berhubungan dengan jabatan ya. Nah ini uang, ada emas dan sebagainya, kendaraan bermotor, ini tempat mau wisata atau diberi ini gitu ya, atau fasilitas untuk naik haji, untuk jalan-jalan, atau ini ya. Nah, jadi gratifikasi itu ya tadi pemberian yang berhubungan dengan jabatan. Jadi saya tekankan lagi, kalian jangan memberikan apapun dalam bentuk apapun kepada dosen kalian, karena kalian dosen itu adalah suatu jabatan. Kalau kalian memberi berarti kalian memberi gratifikasi gitu ya. Nah ya, karena kalian ada dalam masih proses. Lain halnya kalau kalian sudah selesai, sudah wisuda gitu ya, terus mau jalan-jalan ke kampus, aku mau kasih dosenku ini sesuatu dan sesuatu apalah gitu kan, sebagai oleh-oleh. Nah lalu itu nggak masalah kalau sudah tidak menjadi dan tidak menjadi mahasiswa lagi. Nah sebenarnya kalau mahasiswa nggak ngasih juga dosen nggak akan minta kok ya. Cuman dosen ini jadi serba salah karena dikasih oleh mahasiswanya, nggak diambil, takut kecil hati, diambil termasuk gratifikasi, jadi bingung. Jadi enaknya yang nggak usah ngasih-ngasih gitu ya. Nah kita pelajari tentang gratifikasi ya. Gratifikasi ini memenuhi unsur pasal 12B, ini yang ada yang negatif, kemudian yang positif itu untuk hubungan sosial. Ya, yang negatif itu yang ke pejabat dan sebagainya. Itu ada sesuatu ya, ada keinginan di balik pemberian itu. Nah, itu memenuhi unsur pasal 12B tadi. Nah, tetapi kalau tidak, itu berarti ada hubungan sosial. Kita cut dulu, kita lanjut ke slide berikut.